Ahmad Pasadan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi di pasar modal yang sudah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Cahya Agustin dengan NIM 64232420. Saya Nanda Nabila dari NIM 64234120. Saya Vivi Rahmania dengan NIM 64234095. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan pelaksanaan berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, perencanaan. Saya Dian memilih berinvestasi di reksadana pendapatan tetap. Adapun alasan saya memilih berinvestasi di reksadana karena reksadana memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dikelola manajemen profesional. Peran manajer investasi sangat penting, mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu sehingga tidak dapat melakukan riset secara waktu dan tidak dapat menganalisa harga efek serta mengakses informasi pasar modal. Yang kedua, diversifikasi investasi. Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risk. Karena dana atau kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga resikonya juga tersebar. Yang ketiga, transparansi informasi. Reksadana memberikan informasi perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinu sehingga pemegang unit dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Yang keempat, investasi yang bersifat likuid. Reksadana mudah dijual dan dicairkan kembali menjadi bentuk rupiah. Yang kelima, biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak modal dan kemudian dikelola secara profesional, maka besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan efisiensi biaya transaksi. Lalu, dari beberapa alasan saya memilih reksadana, saya menetapkan untuk memilih reksadana pendapatan tetap. Yang pertama, karena saya berinvestasi untuk liburan. Dikarenakan tujuan investasi saya untuk liburan, jadi saya memilih reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap cocok untuk investasi tujuan keuangan jangka menengah dengan pendapatan yang berasal dari bunga obligasi atau surat utang yang dimiliki oleh reksadana tersebut. Yang kedua, tingkat risiko menengah. Reksadana pendapatan tetap memiliki risiko menengah karena investasinya di instrumen surat berharga yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Yang ketiga, hasil yang lebih stabil. Reksadana pendapatan tetap berinvestasi terutama pada instrumen obligasi yang cenderung memberi hasil yang stabil dibandingkan instrumen ekuitas. Nah, pada reksadana pendapatan tetap, saya memilih berinvestasi di bahana pendapatan tetap, makara prima kelas. Lalu, alasan saya memilih berinvestasi di bahana pendapatan tetap yaitu yang pertama, profil investasinya. Produk bahana pendapatan tetap makara prima kelas termasuk reksadana pendapatan tetap yang berarti dananya akan diinvestasikan dalam obligasi. Lalu, berinvestasi di bahana pendapatan tetap makara kelas D relatif lebih stabil dibandingkan saham karena berfokus pada pendapatan kupon dari obligasi. Lalu, bahana pendapatan tetap juga cocok untuk berinvestasi dengan profil risiko moderat yang ingin pendapatannya stabil dan pertumbuhan dana dalam jangka panjang. Yang kedua, kinerjanya yang stabil. Bahana pendapatan tetap makara kelas D memiliki kinerja tahunan yang kompetitif dibandingkan dengan deposito bank. Yang kedua, year to date atau YTD sebesar 5,14%. Produk ini memiliki performa yang stabil sepanjang tahun berjalan. Nah, return yang konsisten dan stabil membuat produk ini ideal untuk keuangan jangka menengah hingga panjang. Yang ketiga, AUM atau aset under manajemen yang besar. AUM-nya sebesar 848,65 miliar. Dana pendapatan tetap makara kelas D memiliki kepercayaan investor sampai dengan miliar. Semakin besar dana yang dikelola, maka semakin terpercaya produk di mata investor. Yang keempat, likuiditas dan biaya rendah. Yang pertama, NAV per unitnya seharga 3.324,18, artinya harga per unit pada pendapatan tetap makara kelas D masih terjangkau. Lalu pembeliannya, minimum pembelian pertama dan selanjutnya itu kalau di MyBCK sebesar 10.000, kalau di cabang 100.000. Nah, dengan minimum investasi yang rendah, produk ini sangat terjangkau dan cocok untuk investor pemula seperti saya. Yang keenam, penjualan kembali dan pengalihan. Minimum penjualan kembali dan pengalihan di MyBCK 10.000, di cabang 100.000. Dengan itu saya dapat menjual kembali dan investasi kapan saja dengan nilai minimum yang sangat rendah. Lalu yang ketujuh, biaya pengenaan. Biaya pengenaannya yang biaya pembelian sebesar 0,5%, di mana biaya ini dikenakan saat membeli unit penyataan dalam bahana pendapatan tetap makara prima kelas D sebesar 0,5%. Nah, ini termasuk kategori rendah dibandingkan produk investasi lain. Lalu biaya penjualan kembali sebesar 0%,
Lalu biaya pengalihannya sebesar 0,5%. Jika investor memindahkan dana ini dari reksadana ini ke produk lain, dikenakan biaya sebesar 0,5% yang tergolong masih rendah. Yang kedelapan, biaya pengelolaan. Biaya manajer investasinya maksimal 2% IE, lalu biaya bank kustodiannya maksimal 0,25% IE. Dengan total pengenaan biaya di atas, produk ini masih termasuk efisien jika dibandingkan dengan imbal hasil stabil dari reksadana pendapatan. Yang kesembilan, minimum saldo unit penyertaan. 50 unit penyertaan harus tetap ada setelah transaksi penjualan sebagian unit. Dengan ketentuan ini, investor tetap menjaga konsistensi investasi sambil memberikan keleluasaan untuk mencairkan sebagian dana. Yang ke-10, kinerjanya. Kinerja periode 1 tahun itu kenaikannya stabil sejak awal tahun dengan peningkatan signifikan terutama menjelang akhir tahun. Nah, ini untuk grafik periode 1 tahun. Lalu periode 1 bulannya, grafik kinerja selama periode 1 bulan itu kenaikannya konsisten dan tidak terlihat adanya penurunan yang signifikan dalam kinerja selama periode tersebut. Lalu juga dengan kenaikan yang terus-menerus, investasi ini bisa menjadi pilihan yang terbaik bagi saya yang mencari pertumbuhan modal secara perlahan namun konsisten. Yang ke-11, AUM atau Aset Under Management. Pada periode 1 tahun, pada awal Januari sampai Maret, nilai AUM cukup tinggi yang menandakan bahwa investor mungkin mulai menambah dana investasi. Lalu mulai bulan April, AUM mengalami penurunan tajam hingga Mei 2024 yang mungkin terjadi karena investor melakukan penarikan dana atau penurunan kinerja investasi. Lalu selama periode Juni sampai September, nilai AUM berada di titik terendah. Hal ini mungkin penambahan dana dari investor baru tidak signifikan. Lalu terjadi lonjakan AUM pada bulan Oktober hingga Desember 2024 yang meningkatnya minat investor terhadap lembah. Nah, ini periode selama 1 tahun. Lalu 12, grafik NAB. Pada periode 1 bulan terjadi kenaikan awal yang stabil pada 18 November sampai 22 November 2024. NAB per unit mulai naik dari kisaran 3.317 ke sekitar 3.319. Lalu terdapat sedikit penurunan di tanggal 22 November, tetapi diikuti dengan kenaikan yang lebih tajam hingga mencapai 3.319,5 pada 26 November. Lalu juga terjadi pertumbuhan secara konsisten pada 26 November sampai 8 Desember 2024, yang NAB-nya itu naik secara bertahap hingga 3.324. Lalu pada 8 Desember sampai 18 Desember, NAB naik dengan kecepatan yang lebih tinggi mencapai 3.326,5 pada 18 Desember. Artinya pada grafik ini menunjukkan peningkatan stabil dan konsisten dalam NAB per unit selama 1 bulan. Nah, dalam periode 1 tahun, pada Januari sampai Maret 2024, NAB per unit naik dari sekitar 3.149 di Januari ke kisaran 3.115 di akhir Maret. Pada periode April sampai Juni 2024, kenaikan NAB per unit cenderung melambat, yang berada di kisaran 3.175 sampai 3.180. Lalu pada Juli sampai September 2024, grafik ini melonjak dari 3.180 di awal Juli hingga 3.220 di akhir September. Lalu pada Oktober sampai Desember 2024, NAB per unit naik hingga 3.299 di Desember. Sepanjang tahun, NAB per unit mengalami kenaikan yang signifikan dari sekitar 3.149 di awal tahun menjadi 3.299 di akhir tahun. Dari data-data di atas yang sudah saya dapat, saya berencana akan membeli di Bahana Pendapatan Tetap Makassar Terima Kelas G pada Kamis 26 Desember 2024 dengan nilai investasi sebesar 10 juta di NAB per unit, di NAB per unitnya yaitu sebesar 3.328,13 dengan waktu investasi 2 tahun. Ini pelaksanaan saya membeli reksadana pendapatan tetap di Bahana Pendapatan Tetap Makassar Terima Kelas G pada Sabtu 28 Desember 2024. Saya mengalokasikan dana sebesar 10 juta dengan estimasi return sebesar 5% per tahun dan jangka waktu investasi selama 2 tahun. Target hasil investasi saya yaitu 11.025.000 pada akhir periode investasi. Lalu pembelian unit dilakukan pada saat NAB per unitnya itu sebesar 3.328,45. Lalu rumus dari jumlah unit itu sama dana investasi dibagi NAB per unit. Dana investasi saya 10 juta dibagi NAB per unitnya 3.328,45 itu dibagi jadi hasilnya 3.005,52 unit sehingga saya mendapatkan 3.005,52 unit reksadana. Nah, setelah 1 tahun NAB per unit diperkirakan meningkat sebesar 5%. Jadi 3.005,52
328,45 ini dari NAB per unit pada saat pembeliannya dikali 1 ditambah 0,05 itu hasilnya 3.404,87. Lalu nilai investasinya berarti 3.005,52 itu dari unit reksadananya dikali 3.494,87 itu dari NAB per unit setelah 1 tahun. Jadi hasilnya 10 dikali hasilnya itu 10.503.901 ribu rupiah. Jadi setelah 1 tahun saya mendapatkan nilai investasi yang diperkirakan menjadi 10.503.901 ribu rupiah. Lalu hasil investasi setelah 2 tahun itu diperkirakan meningkat sebesar 5% per tahunnya. Jadi NAB per unitnya itu 3.328,45 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena setelah 2 tahun, jadi hasilnya itu 3.669,62. Lalu untuk nilai investasinya berarti 3.005,52 dikali 3.669,62 hasilnya 11.029.116,30 ribu rupiah. Jadi setelah jatuh tempo nilai investasi saya diperkirakan menjadi 11.029.116,30 ribu rupiah. Nah, dengan estimasi return sebesar 5% per tahun, investasi awal sebesar 10 juta diproyeksikan tumbuh menjadi 10.503.901 ribu rupiah dalam 1 tahun dan dalam 2 tahun meningkat menjadi 11.229.116,30 dalam 2 tahun. Jumlah unit reksadana tetap, tapi nilai investasi meningkat sesuai dengan pertumbuhan NAB per unit. Investasi ini memberikan potensi pertumbuhan yang sesuai dengan tujuan finansial saya. Lalu untuk evaluasinya yaitu saya berinvestasi di reksadana pendapatan tetap Makara Lastit dengan dana sebesar 10 juta yang bertujuan untuk menumbuhkan modal untuk liburan dengan estimasi return sebesar 5% per tahun selama 2 tahun dengan hasil sebesar 11.025.000 rupiah. Pelaksanaan yang saya lakukan terencana dengan baik dan produk yang dipilih juga sesuai untuk profil risiko moderat. Pada saat pembelian, NAB per unitnya adalah sebesar 3.328,45 dan saya mendapatkan 3.005,52 unit reksadana. Setelah 1 tahun, unit ini meningkat menjadi 3.494,87 sehingga nilai investasi yang direncanakan menjadi sebesar 11.025.000 rupiah. Kenaikan unit ini mencerminkan pertumbuhan aset yang baik dan memberikan keuntungan yang sesuai estimasi. Untuk keuntungan investasi sebelum jatuh tempo, saya memperoleh keuntungan sebesar 500.000 yaitu 5% dibandingkan dengan modal awal. Setelah jatuh tempo 2 tahun, total keuntungan yang saya peroleh yaitu 1.025.000 yang meningkat sebesar 10,25% dibandingkan dengan modal awalnya. Nah, keuntungan ini sesuai estimasi return 5% tahun dan menunjukkan bahwa investasi saya berjalan sesuai rencana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi yang saya pilih yaitu reksadana pasar uang. Rencana investasi reksadana pasar uang merupakan instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat, terutama bagi investor pemula yang lebih memilih produk dengan profil risiko rendah. Maka dari itu, saya menetapkan untuk berinvestasi di reksadana. Adapun alasan saya memilih reksadana pasar uang yaitu 1. Aman untuk pemula, 2. Memiliki keuntungan yang stabil, 3. Jangka waktu yang fleksibel, yang keempat mudah dicairkan, dan yang kelima likuiditas yang tinggi. Pada reksadana pasar modal, saya memilih untuk berinvestasi di Bahana Gebyar Dana Likuid karena modal awal rendah, risiko relatif rendah, regulasi dan keamanan. Produk ini diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sehingga aman dan memiliki regulasi yang jelas. Dengan kombinasi likuiditas, risiko rendah dan potensi imbal hasil kompetitif, Bahana Gebyar Dana Likuid menjadi salah satu pilihan menarik untuk investasi jangka pendek ataupun dana cadangan. Sini ada profil Bahana Gebyar Dana Likuid. Satu, informasi umumnya, jenis reksadana pasar uang, manajer investasinya PT Bahana TWC Investment Management, kustodiannya PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA, tanggal peluncurannya 1 September 2022, mata uangnya IDR,
risikonya rendah. 2. Tujuan investasi. 1. Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada investor, dan kedua memberikan potensi hasil investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan atau deposito berjangka. Selanjutnya, strategi investasi, instrumen pasar uang, deposito berjangka, dan sertifikat Bank Indonesia, surat utang jangka pendek, surat berharga negara atau SBN, atau obligasi korporasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada AUM, aset under management. AUM-nya ini senilai 2,23 triliun. Yang kelima, ini ada likuiditas yang tinggi. NAB per unitnya ini senilai 1092,64. Selanjutnya sini ada pembelian, minimum pembelian pertama dan selanjutnya MyBCA itu senilai 10.000, cabangnya itu 100.000. Maka dari itu saya dapat menjual kembali unit investasi kapanpun dengan nilai minimum yang rendah, dan juga dapat melakukan pengalihan investasi ke produk reksadana lain yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko. Selanjutnya ada biaya pengelolaan. Di sini ada biaya manajer investasi maksimal itu 1,5% PA. Bisa diartikan dengan biaya tahunan yang dibayarkan kepada manajer investasi untuk pengelolaan dana ini sebesar 1,5%. Selanjutnya biaya bank kustodian maksimal 0,18% PA, yaitu biaya yang digunakan untuk membayar jasa bank kustodian sebesar 0,18%. Selanjutnya minimum saldo unit penyertaan. Ini harus dipertahankan adalah Rp100.000. Artinya jika investor ingin menjual atau mengalihkan sebagian unit penyertaan, nilai investasi yang tersisa tidak boleh kurang dari 100.000. Selanjutnya kinerjanya sini periode 1 bulan. Ini menggambarkan grafik menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan konsisten dari kinerja reksadana pasar uang. Selanjutnya periode 3 bulan. Di sini menampilkan nilai NAB per unit mulai dari sekitar 1080 hingga 1092, menunjukkan pertumbuhan nilai aset per unit reksadana, menampilkan rentang tanggal dari 30 September 2024 hingga 11 Desember 2024, memberikan gambaran bagaimana NAB per unit berubah seiring waktu. Dan yang terakhir, ini ada periode 1 tahun, NAB per unit menunjukkan kinerja suatu investasi atau reksadana dalam satuan nilai per unit. Tentang nilai pada grafik ini adalah dari 1046 ke sekitar 1086 dengan peningkatan bertahap seiring waktu. Periode waktu dimulai dari Januari 2024 hingga Desember 2024. Garis ini menggambarkan tren nilai NAB unit dari investasi selama setahun. Dan yang terakhir, pergerakan garis menunjukkan peningkatan yang konsisten dan stabil sepanjang 2024. Dalam reksadana pasar uang, saya membeli reksadana pasar uang tersebut di bahan dana liquid dengan menginvestasikan dana pada Senin 6 Januari 2025 sebesar 15 juta dengan estimasi return sebesar 10% per tahun dan jangka waktu investasi selama 2 tahun. Target hasil investasi yang saya beli berada di nilai 12.100 pada akhir periode investasi. Yang dilakukan pada saat NAB per unit sebesar 1093,32. Sini jumlah unitnya sama dengan dana investasi dibagi NAB per unit, hasilnya 15 dibagi 1093,32 itu 7.880,9. Nah, ini hasil investasi sebelum jatuh tempo atau setelah 1 tahun diperkirakan menjadi nilai investasinya itu hasilnya 9.908.809,81. Nah, selanjutnya hasil investasi setelah 2 tahun itu senilai 11.398,87. Investasi awal sebesar 15 juta dan estimasi rate return 15% per tahun belum mampu mencapai target investasi sebesar 12.100 dalam 2 tahun. Risi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi investasi seperti menambah dana investasi awal, mencari instrumen dengan return lebih tinggi, atau memperpanjang jangka waktu investasi. Meskipun investasi menghasilkan pertumbuhan yang positif selama 2 tahun, hasil akhirnya masih belum memenuhi target yang diharapkan. Langkah strategis diperlukan untuk mengatasi kesenjangan hasil agar target dapat tercapai di masa mendatang. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi perbandingan hasil dengan target investasi yang ingin dicapai adalah 12.100 setelah 2 tahun. Namun berdasarkan estimasi pertumbuhan, nilai investasi hanya mencapai 11.395.158,87.
Poin kedua, terdapat kekurangan sebesar 704.841,13 dari target yang diharapkan. Hasil setelah 1 tahun ini NAB-nya diperkirakan naik 15% menjadi 1.257,31 sehingga nilai investasi menjadi 9.908.809,81. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan positif, namun hasilnya masih jauh dari target hasil investasi. Hasil setelah 2 tahun ini menjadi 1.445,91 menghasilkan nilai investasi sebesar 11.395.158,87. Meskipun investasi mengalami pertumbuhan yang signifikan, hasil ini tetap tidak cukupi untuk mencapai target, yaitu senilai 12 juta 100. Selanjutnya di sini ada analisis return. Estimasi return sebesar 15% per tahun menghasilkan hasil yang baik. Jika return aktual ternyata lebih rendah dari estimasi, misalnya hanya 10% per tahun sebagaimana disebutkan dari awal, hasil akhirnya akan lebih jauh dari target. Rekomendasi evaluasinya tambahan modal investasi. Untuk mendekati target 12 juta 100, saya perlu menambah investasi awal untuk melakukan top up selama periode investasi. Dan yang poin kedua, pilih instrumen dengan return lebih tinggi. Dengan arti, jika memungkinkan, pertimbangkan instrumen investasi dengan return lebih tinggi meskipun mungkin berisiko lebih besar. Dan selanjutnya, reksadana itu adalah penjelasan dari reksadana BCA pada pihak dana saham berdasarkan bagian aspek yang nanti dapat satu. Orang itu dan reksadana BCA pada pihak dana saham konsisten oleh Batavia dan Excel. Kemudian di BPAM salah satu perusahaan yang terbuka di Indonesia. BPAM memiliki pengalaman panjang dalam pengolahan berbagai jenis reksadana dengan fokus pada pertumbuhan dan meningkatkan yang PT Batavia memiliki akses instrumen BPM dari 1906 manajemen dengan SWHG, YIO dan Andre. Pengalaman lebih dari 20 tahun, 2 emiten yang juga jenis saham. Tujuan menekan nilai investasi jangka panjang. Emiten 1 tahun 10,14% per 21 Desember 2022. Emiten 5 tahun 8,39% per 31 Desember. Peringkatnya 4 atau tingkat umumnya aset emiten yang besar. Total aset 305 miliar per 29 November 2024, jumlah aset lebih dari 50. Kan biaya rendah, minimal investasi 10 juta BCA dan 100 juta cabang, biaya pengolahan 1,5 per tahun, biaya administrasi 0,12% per tahun, biaya perjualan kembali 0%. Dan di sini ya Batavia punya dan jenis reksadananya saham kan 1 miliar 5 dan yang kelima, pembeli minimal membeli pertama 10 juta BCA dan 100 juta cabang. Minimal pembeli selanjutnya 10.000 BCA dan 100 cabang. Cara pembeli BCA, cabang BCA atau agen penjualan kembali dan menanti penjualan kembali 10.000 BCA.
100 cabang minimal mengalami 10 NIM BCA dan 100 cabang. Biaya pembelian kembali 0%, biaya pengalian 0,5%, cara penjualan kembali pengalian main BCA atau cabang BCA. Dan ini dan ketujuh, BCA pembiayaan BCA pengolahan 1,5% per tahun. Biaya administrasi 0,2% per tahun. Biaya pembeli 2% per tahun untuk atau membeli pertama. Biaya penjualan kembali 0%. Biaya pengalian 0,5%. Yang ke-8, pengeluaran ke manajemen korporasi Hendro JODIO dan Andre Purnomo. Silakan investasi dan saham lebih dan kebutuhan terbaik. Silakan investasi. Dan sini menggunakan investasi jangka panjang. Yang ke-9, minimum saldo unit per rekan, minimum saldo 1000 Mei dan 100 cabang. Dan ke-10, leader ODM 1 tahun 31 Desember 2022 10,14%. Periode 1 bulan 29 November 2022 21 Desember 2022 minus 4,18%. Yang ke-11, ini aset total asetnya 29 November 2024 350 miliar. Jumlah asetnya lebih dari 50. Pertumbuhan annualnya 1 tahun 10,14% per 1 Desember 2021. Ini serius terjangkau sebelum pengambilan keputusan berinvestasi. Investasinya awal 10 juta. Nabnya atau awal 1000 unit, pernyataan yang dibeli 2000 unit. Setelah 1 tahun 1200. Hasil setelah 1 tahun total nilai investasi 10 unit kali 1.200 dan ditambahnya 12 juta. Total nilai investasinya 10.000 unit kali 1.200 tambah 12 juta. Dan jika ada biaya penjualan 1%, hasil beres 12 juta per 1 kali 12 juta per 11 juta 810.000. Hasil beresnya lagi berarti 12 juta 1% atau 12% 11 per 180.000. Hasil investasi telah 2 tahun investasi awal 10 juta. Magnitudo awal 1000, jumlah unit ternyata 10.000. Setelah tahun 1.300 lanjut total nilai investasi 10 unit dari 1.300 tambah 12 juta. Jika ada biaya kembali sebesar 1% hasil bersih.
hasil bersih 13 juta, ini 1% kali 13 juta tambah 12 juta 810. Hasil beres 13 juta, 1% 13 juta ditambah 2 juta 810. Dan evaluasinya saya menemukan satu produk reksadana saham yang tersedia nilai BCA adalah Batavia dan saham optimal. Produk ini dikembangkan oleh PT Batavia Aset Management dan diluncurkan pada tanggal 19 Oktober 2006. Reksadana ini diberikan evaluasi minimal 80% pada efek kumulasi dengan fokus pada saham perusahaan. Tujuan investasinya adalah pendapatan kenaikan modal dalam jangka panjang. Jika Anda inginkan mengetahui nilai investasi, misalnya ada 10 juta kembali Batavia saham optimal dan atau unit aset pembeli adalah 1.300 juta. Jumlah unit yang teroleh, jumlah unit reksadana 10 juta 300 miliar, yaitu 25 unit jumlah per 1.300 miliar per unit. Jika untuk meningkatkan menjadi 3.200 dalam beberapa waktu, nilai investasinya juga unit terbaru 3.200 7,6 kali 3.750 10.000 nilai investasi jumlah nilainya 10 miliar 442 8 nilai investasi jumlah aktif 200. Berdasarkan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi di pasar modal, dapat disimpulkan bahwa investasi di pasar modal memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sistematis, serta evaluasi yang baik untuk mencapai tujuan investasi yang diinginkan. Berdasarkan investasi yang telah kami lakukan dalam instrumen reksadana seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan saham menunjukkan hasil yang berbeda. Pada reksadana pendapatan tetap, modal awal investasi sebesar 10 juta mendapat keuntungan sesuai target, yaitu sebesar Rp11.029.116,30 setelah jatuh tempo dengan return 5% per tahun. Pada reksadana pasar uang, meskipun memiliki pertumbuhan yang konsisten, namun belum mencapai target investasi yang diinginkan, dengan hasil investasi sebesar Rp11.395.158.000 dari target Rp12.100.000. Sementara itu, reksadana saham memiliki resiko yang sangat tinggi tetapi berpeluang memberikan hasil imbal yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun investasi memberikan pertumbuhan yang positif, perlu memperhatikan beberapa faktor seperti fluktuasi NAB per unit dan perlunya strategi untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Dengan pemahaman yang baik mengenai instrumen pasar modal, investor dapat mencapai tujuan finansialnya. Baik, itu saja penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.